Assalamualaikum Pak Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Panto. Gimana kabarnya Pak Aziz nih? Ini kayaknya kurang sehat atau sehat sekali nih Pak Aziz? Kalau keadaan sebenarnya sehat Pak. Alhamdulillah sehat sekali Pak. Kalau Bapak Anto gimana nih kabarnya dulu nih? Oh, Alhamdulillah Pak, saya sehat juga nih. Dengar-dengar Pak Aziz ada perlu ya sama saya Pak. Kira-kira ada apa nih menemui saya nih siang ini? Iya Pak, saya ini mau sharing sama Bapak, curhat lah gitu, curcol antara kita sama kita kan. Oke, Kira-kira Bapak ada waktunya ini nggak Pak? ada Pak, boleh Pak, silakan Pak. Apa yang mau Bapak ceritakan nih? Iya Pak, saya sedikit ada masalah yang menjadi beban pikiran saya Pak. Walaupun itu sedikit, ya tetapi tetap berat sama saya masalah saya ini Pak. Iya, benar sih Pak. Masalah itu walaupun sedikit tetap kita harus coba selesaikan itu Pak. Oh ya, kira-kira permasalahan apa nih yang lagi Pak Aziz hadapi ini? Ini sepertinya berat sekali nih sepertinya. Iya begitulah Pak, ini ada beberapa siswa di kelas saya Pak. Anak ini udah sering cabut, alfa, dan tidak mengerjakan tugas dengan saya Pak. Kira-kira kalau boleh tahu nih Pak ya, kenapa itu siswa itu sering cabut sama Bapak dan tidak mengerjakan tugasnya itu Pak? Ya, gini loh Pak, eh, saya hal saya menilainya bahwasanya anak itu memang tergolong ketika diberikan tugas itu dia tidak mau bertanggung jawab dengan tugasnya dengan alasan ini itu segala macam. Sehingga saya juga heran setelah saya berikan pendekatan ini itu segala macam tetap juga tidak terlaksana, Pak. Oh gitu. Berarti arah pembicaraan kita nih sekarang Bapak pengen ini anak ini ada perubahannya, jadi ada bertanggung jawab, nggak cabut lagi, mengerjakan tugas gitu Pak ya. Iya, Pak, benar sekali, Pak. Kayak gitu, Pak. Hmm, jadi menurut Bapak kira-kira kenapa sih siswa itu melakukan itu kira-kira nih menurut Bapak? Nah, itulah Pak permasalahan yang sedang saya alami nih, Pak. Saya sudah pernah memanggil para siswa saya ini, Pak. Saya udah panggil dia ke kantor, sudah saya berikan yang namanya bagaimana tugas itu harus dikerjakan, bagaimana dampaknya tidak dikerjakan, bagaimana dampaknya ke dalam kehidupan mereka sehari-hari nanti. Namun dia itu Iya. anak-anak ini tetap juga cuek, Pak. Dan saya melihat anak-anak ini tidak ada semangat atau daya juangnya ingin belajar kayak gitu, Pak. Bisa gitu Pak ya? Iya, Pak. Dari hasil pengamatan saya, siswa-siswa ini kayaknya ada masalah antara mereka masing-masing, Pak. Namun eh, di di antara masing-masing siswa ini kayaknya ada yang mereka sembunyikan permasalahan itu, Pak. Tapi cuma nggak mau untuk berbagi dengan saya kayak gitu. Hmm, itu Pak ya. Jadi Iya, Bapak Pak. sudah melakukan pemanggilan, kenapa siswa ini sering tidak buat tugas, kenapa mereka sering cabut, namun masih belum ada perubahan, Pak ya. Iya, Pak. Eh, jadi kira-kira Bapak sudah manggil ini, tapi belum ada perubahan. Kira-kira tindakan apa sih yang bisa Bapak lakukan kembali nih untuk eh, siswa ini dapat berubah tuh atau Bapak mau membiarkan aja nih siswanya seperti ini? Mana boleh gitu, Pak. Nggak mungkin lah saya biarkan, Pak, siswa ini. Yang saya harapkan tentunya ketika saya mau sharing sama Bapak ini, saya mendapatkan solusi. Dan saya juga tidak mau permasalahan ini berlarut-larut, Pak. Mengingat bahwasanya saya ketika mendatangi Bapak ini karena ya sifatnya urgen bagi saya, Pak. Harus saya sharing sama Bapak.
Jadi, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah ini, Pak, supaya tidak menjadi beban pikiran di pikiran saya, Pak. Oh gitu. Jadi sebenarnya siswa Bapak ini eh, siswa yang memiliki masalah tapi belum Bapak ketahui masalahnya apa gitu ya. Iya, Pak. Kira-kira dari permasalahan yang dialami oleh siswa-siswa ini ingin Bapak harapkan siswa ini seperti apa ke depannya? Ya, tentunya, Pak, yang saya harapkan siswa saya ini mau lagi belajar dengan saya, masuk di tepat waktu, tidak cabut-cabutan lagi, dan mengerjakan tugas yang saya bikin, Pak. Karena apa? Karena saya tahu bahwasanya kalau Bapak sama saya akan sama-sama guru, Pak. Saya ini jadi Iya, khawatir dan prihatin terhadap siswa saya yang seperti ini, Pak. iya lah Pak. Pastilah Pak. Masa siswa kita cabut kita biarkan aja Pak ya. Tidak buat tugas mau jadi apa lah mereka nanti. Pasti kita galau nih Pak. Pasti kita khawatir kalau hal-hal seperti ini terjadi kepada siswa kita Pak. Iya, Pak. Jadi kira-kira Pak hal ini sudah terjadi berapa lama sih Pak? Ya, kalau saya perhatikan, Pak, beberapa bulan ini memang anak-anak ini mungkin lantaran udah kelas 2, udah kelas tinggi inilah, Pak, ya. Dia merasa Ya. tidak perlu lagi untuk belajar kayak gitu karena dia menganggap dia itu mungkin udah mau lulus kayak gitu, Pak. Eh, dan kejadian ini udah dalam 1 bulan ini saya perhatikan udah terjadi, Pak. Sebulan ya Pak ya. Lumayan lama Iya, nih Pak. Pak. Kelas 12 ini nggak lama dia masalahnya kan. Kelas tinggi Iya, itu. Hmm. Apa aja yang udah Bapak ya yang Bapak sudah lakukan itu sebenarnya udah bagus sih Pak. Udah memanggil mereka gitu kan. Eh, Kira-kira nih Pak, tindakan apa nih yang mau Bapak Aziz ambil untuk memperbaiki situasi siswa ini Pak? ya kalau dalam rencana saya, Pak, saya akan memanggil kembali siswa saya ini, Pak. Saya akan mencoba berbicara dengan mereka dari hati ke hati terlebih dulu, Pak. Mana tahu ketika dalam hal yang saya lakukan ketika itu memanggil siswa setelah usai jam pembelajaran masih banyak terdapat guru-guru yang ada di kantor. Saya rasa mereka juga agak canggung untuk berbagi dengan saya ketika itu apa permasalahan mereka yang ada di pikiran mereka ketika itu, Pak. Bisa jadi tuh Pak, karena guru banyak di kantor jadi mereka masih malu untuk menyampaikan masalahnya itu Pak. Iya, Eh, Pak. Secara leluasa gitu Pak ya, menyampaikan masalah apa yang dihadapi sesungguhnya Pak. Eh, Kalau boleh tahu Pak, siswa tadi kan Bapak bilang dia ini siswa kelas berapa Pak? Kelas 12, Pak. Kelas 12. Ini harus cepat ini Pak kita respon ini karena waktunya itu udah pendek kan. Tapi kalau dia Iya, Pak. selalu seperti ini bisa-bisa nanti dia tidak lulus ini Pak. Iya, Iya Pak. Pak Jis. Ini kalau seandainya nih hal yang Pak Ajis rencanakan ini masih belum bisa teratasi. Tadi kan Pak Ajis mau memanggil lagi anak ini, tapi di luar jam sekolah yang nanti guru-guru sudah tidak ada di kantor lagi. Kira-kira ada nggak planning lain yang mau Bapak Ajis lakukan? Iya, Pak. Terkait dengan planning yang akan saya lakukan, kalau seandainya dari metode ini juga tidak berhasil nanti, Pak, eh, saya akan mencoba melakukan koordinasi dengan orang tua wali murid mereka lagi, Pak. Saya di sana akan mencoba melakukan kolaborasi dengan orang tuanya terlebih dahulu tentang anak ini, Pak. Bagus sih Pak, saya rasa itu hal yang sangat tepat itu.
Karena kalau kita belum bisa menggali masalah dari siswa, tentu kita coba tanya sama orang tuanya, karena orang tua itu mana tahu, karena dia mempunyai waktu yang lama dengan anak-anak mereka itu di rumah, jadi dia lebih tahu ini permasalahannya, apa yang terjadi pada siswa itu. Kira-kira nih Pak, mulai kapan Bapak ini mau mencoba planning ini? Secepatnya Pak, kalau bisa besok saya akan mulai melakukannya itu Pak. Mantap itu Pak. Besok Pak ya? Iya Pak. Bagus tuh Pak. Kalau bisa secepat mungkin sih Pak. Kalau supaya masalah ini bisa teratasi Pak. Oh ya Pak, jadi ada dua berarti ya kemungkinan planning yang akan Bapak ambil. Pertama, memanggil ulang siswa ini. Kedua, eh, berkolaborasi dengan orang tuanya ya Pak. Iya Pak. Melakukan kunjungan rumah untuk kolaborasi dengan orang tua Pak. Mantap itu Pak. Eh, ini udah mau di penghujung waktu kita nih Pak. Setelah sharing ini kira-kira apa yang Bapak sampaikan itu, ada hal yang mau Bapak bagikan nggak? Ya Pak, sebenarnya sedikit ada tambah nih Pak. Gambaran saya ketika planning satu ini tidak berjalan dengan sukses, di planning 2 ini saya berharap di sini meminta kepada orang tua juga memantau dari keadaan siswa saya yang sering bermasalah ini Pak. Dan saya harapkan ya orang tua itu berperan andil dalam memantau keadaan siswanya, anak-anaknya di rumah gitu Pak. Seperti apa kira-kira Pak pemantauannya? Gini Pak, kini Kak, gini, kita kan melakukan komunikasi bersama orang tua ini Pak di rumah. Iya, Jadi dia dari komunikasi yang kita jalin itu tentunya kita memiliki komitmen antara satu dengan yang lain. Jadi dari situ saya mencoba melibatkan orang tua terlebih dahulu di sana, di mana dia sifatnya memantau perubahan yang dialami oleh anak-anaknya Pak. Yang semulanya seperti ini mungkin akan ada laporan kepada saya Pak dari orang tuanya kayak gitu Pak. iya, iya. Luar biasa sih Pak, ide Bapak ini menurut saya sudah sangat tepat sekali sih Pak dilakukan. Selain koordinasi, kita juga ada kolaborasi tadi ya, Iya Pak. memantau bersama orang tua ini. Jadi eh, apa sih yang Bapak ingin realisasikan ini? Semoga semoga berjalan lancar sih Pak ya. Iya Semoga Pak. tidak ada kendala yang berarti, sehingga siswa kita ini tidak cabut lagi dan mengerjakan tugas-tugas yang Bapak berikan. Amin Pak. Terima kasih Pak Anto. Iya, sama-sama Pak. Iya, kira-kira nih Pak, setelah kita berkonsultasi ini, berbagi ini, gimana sih perasaan Pak Aziz? Alhamdulillah Pak, setelah kita ngobrol kayak gini nih Pak, saya bisa sharing sama Bapak, perasaan saya jadi lega, pikiran saya jadi plong jadinya Pak. Eh karena memang rasanya ketika Bapak memberikan hal semacam pemancing pertanyaan kayak gitu sama saya mendapatkan solusi rasanya Pak. Solusi yang tepat apa Alhamdulillah yang Pak ya. harus saya gunakan untuk siswa saya ini Pak. Sekali lagi terima kasih atas waktunya ya Pak. Iya, sama-sama Pak. Eh, oh iya Pak, ini kan ide Bapak ini bagus nih. Saya jadi pengen belajar juga nih dari hasil percobaan Bapak nanti untuk menghadapi anak ini. Kira-kira kapan Bapak mau bertemu lagi dengan saya untuk menceritakan hasil dari planning Bapak ini? Oh iya Pak, saya lihat dalam 1 minggu ini karena saya mau mulainya besok Pak. 1 minggu ke depan saya akan memberikan progresnya seperti apa sama Bapak. Mudah-mudahan saya berharap dari progres saya ini bisa berhasil dan sukses. Bapak saya minta doanya terlebih dahulu ya Pak ya. Oke, terima kasih. Baik Pak, aman, aman. Semoga berjalan lancar Pak ya. Iya Pak. Mungkin cukup dulu Pak, ke percakapan kita pada hari ini. Semoga perencanaan planning Bapak tadi berjalan lancar dan saya tunggu kabar baik dari Bapak ke depan. Oke Pak, terima kasih Oke Pak. Pak.
Assalamualaikum Pak Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.